Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, suara aman semua? Suara? Alhamdulillah Ya? aman. Oke. Alhamdulillah. Aman Pak Yai, alhamdulillah. Oke. Bagaimana biasa, ada yang perlu dipertajam? Kita persilakan. Yang dipandang masih ganjel-ganjel atau kurang paham atau mungkin bahkan tidak paham, kita persilahkan untuk bertanya dari materi-materi yang lalu. Kita persilahkan, maka. Ya, barangkali Pak Kiai kalau tidak ada, saya ingin sedikit bertanya. Silakan. Sebagai pematik untuk seluruh teman-teman. Yang minggu lalu, pertemuan yang ke-34 kalau tak salah itu, Pak Kiai sudah membahas tentang persoalan rasa dan akal. Yang mana di situ kelihatan bahwa apa-apa yang diterima oleh akal itu masih bisa didustai. Artinya akal masih bisa berbohong. Itu kesimpulannya. Iya. Kalau rasa memang tidak bisa berbohong, memang ada ayatnya. Tetapi di satu sisi kita tahu bahwa katanya ad-dinul akli, bahwa agama itu adalah akal. Yeah. Kalau tak masuk akal berarti bukan agama. Kemudian derajatnya, tingginya akal ini, kita bisa tahu pada manusia, pada insan, misalnya yang sadar dan yang gila. Yeah. Itu mungkin sedikit, mohon ulasan sedikit, agar supaya, karena yang minggu lalu itu agak sedikit, bukan komplain, tapi agak sedikit kontras saya rasa. Demikian Pak Kiai. Ya, oke. Akal itu substansi loh ya, substansi yang terkandung dalam jiwa. Substansi akal itu sesuatu sistem yang terkandung dalam jiwa. Kalau akal yang di badan kasar ini hanya pembuktian apa yang ada dalam jiwa. Ya. Akal ini, teman-teman, bisa bersih, bisa kotor. Ya. Hati juga demikian, bisa bersih, bisa kotor. Oke, karena memang sistem hati dan akal disitulah tempat kerjanya, ya, nafsu, amarah, ya, dan seterusnya. Dia kerjanya di sistem jiwa itu sendiri, berarti di sistem hati dan akal. Nah, makanya dengan tampilnya agama itu semua prosesi yang lurus ke Allah itu kan sebetulnya untuk pembersihan hati dan akal itu sendiri. Akal. Jadi yang kotor bukan hanya akal, akal bisa kotor, bisa bersih. Hati juga bisa kotor, bisa bersih. Tapi hati diberi kelebihan oleh Allah. Di kedalaman hati yang namanya fuad. Fuad itu akan selalu menyuarakan. Kalau salah, ya dikatakan salah. Kalau benar, dikatakan benar. Itu fuad. Maka ketika seseorang mau umpamanya mencuri, itu akan ada perang batin di hati. Jangan. Nah, begitu. Nah, itu fuad. Itu sebetulnya suara dari Allah sebetulnya. Iya. Oke, apalagi belum pernah mencuri sama sekali, itu kelihatan di hati itu. Tapi setan terus mendorong dalam sistem jiwa nafsu itu. Nah, terjadi peperangan antara akhirnya menang setan, iblis, jin dalam sistem nafsu yang mempengaruhi diri atau jiwa gaib itu, atau menang hidayahnya Allah yang bersuara tadi.
Di situ ending-endingnya yang main ya hakikatnya ya pertolongan Allah. Dalam konteks hati selalu seperti itu. Dalam konteks akal sama sebetulnya. Akal ini sebetapapun cerdasnya, pinternya, juga tidak bisa dilepas dengan hati. Jadi hati dan akal itu nggak bisa dipisah dalam sistem kerja yang mesranya ya, yang idealnya. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, itu nggak bisa. Lah yang bagus kebenaran itu muncul dari hati, akalnya bersih. Akal sudah sinkron, maksudnya kesadaran sudah sinkron dengan rasa. Nah, itu yang dicapai oleh semua para arifin itu. Sinkronnya kebersihan akal, akal bersih, kemudian sinkron dengan hati. Nah, kemakrifatan tuh nanti sebetulnya kesucian akal, ya, akal suci, kemudian ngikuti hati yang suci. Seperti itu, Pak Muhtar Jufri. Ya, dan tidak sebaliknya. Kalau akal yang belum jadi, dia akan suka juga dikelabui oleh sistem nafsu. Ya, dengan bisikannya, dengan dorongan-dorongannya, dengan hembusan-hembusannya, dengan ya apalah bahasa lewat rasa dan cara berpikirnya, mereka-reka dan seterusnya dengan caranya yang halus, padahal itu sudah bagian dari dorongan-dorongan yang kotor dari nafsu. Tapi seseorang juga tidak mudah menetralisir hal itu. Nah itu kan sebetulnya akal dalam keadaan laku yang kotor. Laku yang kotor. Nah, sistem tubuh seperti ini memang kita tahu kalau umpama kita merencanakan kebijakan sesuatu umpamanya kita markup mestinya 1.000 ditulis 1.000,1 rupiah. Nah, satu sisi kan di akal nanti ngomong ini kecil. Tapi di hati sisi lain yang ngomong, di hati ngomong jangan, itu nggak benar sikapmu. Tapi akal kan terus ngomong ini kecil. Jadi sistem kedua ini sistem yang memang sebetulnya perlu disempurnakan lewat kesucian tauhid sehingga akal bersih, hati bersih, sehingga keduanya selalu mesra sama-sama menghamba kepada Allah lewat ketulusan, lewat keikhlasan, lewat kejujuran, lewat keamanahan. Nah, tuh Pak Muhtar Jufri, seperti itu gambarannya. Ya. Jadi proses ini tidak mudah. Proses ini tidak mudah. Karena harus punya proses ilmu satu sisi. Jadi Allah kalau pengen bersihin orang kan pertama harus berangkat dari ilmu dulu. Diajari ilmu dulu. Dari bodoh jadi ngerti. Dari nggak ngerti jadi ngerti. Dari belum ngerti dibuat ngerti dulu. Begini loh. Lewat orang, guru, teman yang pas. Nah, kemudian hatimu di situ mengalami kemajuan, pengetahuan hubungannya dirimu dan Tuhanmu. Nah, itu namanya, itu langkah pertama dari Allah. Cara Allah seperti itu. Oke? Setelah ilmu nambah, oke? Kematangan hati pikir nambah, diisi dengan kemudahan menjalankan step pembersihan hati berikutnya. Diringankan dikirnya. Ini semua gerakan Allah loh Pak Muhtar Jufri. Ya, paham. Ini gerakan Allah ini. Gerakannya halus sekali. Cuman yang hatinya masih mohon maaf kotor, belum mampu mendeteksi kehalusan gerakan iradah kudrohnya Allah lewat kedalaman hati dan pikir ini. Oke? Diberi kemudahan ringan dikir. Ya toh? Setelah ringan dikir apa? Pasti dia akan berusaha step by step dibuat ikhlas oleh Allah. Karena nggak mungkin hati pikiran bersih kalau kita tidak bersikap ikhlas. Ikhlas. Nggak mungkin orang ngomong kosong kalau pengen bersih kok nggak ikhlas tuh ngomong kosong. Ilmu, zikir, follow up-nya pasti akan dididik ikhlas oleh Allah. Dididik lillah, bukan dalam bibir, bukan. Benar-benar sinkron hati, pikir, tingkah laku, dohir batin, benar-benar lurus ke Allah. Zahiran wa batinan lillah. Zahiran wa batinan ikhlas. Zahiran wa batinan yang ada lurus ke Allah.
itu akan dididik oleh Allah seperti itu stepnya. Karena nggak mungkin akal bersih tanpa ikhlas, hati bersih tanpa ikhlas. Oke, ilmu itu masih step awal, tangga pertama. Zikir itu tangga kedua, ketiga. Tangga keempatnya akan dididik real, ikhlas. Oke? Mengerti? Ya. Ilmu, zikir, ikhlas, lillah, tauhid jalan terus. Step tertentu. Nah, kan semakin bersih, semakin bersih, semakin bersih gitu dah. Ya kan? Ya. Nah, step tertentu dia akan diberi namanya ya ketajaman ruhiyah spiritual. Mungkin dia oleh Allah dibuat mudah fana. Mungkin oleh Allah dibuat mudah fana ulfana. Oke? Sehingga saat itu mendapat musyahadah. Oke? Ini basicnya dari ilmu, zikir, oke, ikhlas, itu tadi. Gerakannya ke situ. Oke? Setelah biasa fana ulfana, syukur musyahadah, setelah itu apa? Oleh Allah kan dibocorin banyak hal yang menyangkut rahasia lewat hati dan pikir, kedalaman hati dan pikir. Siapa yang bocorin itu? Siapa itu? Allah. Oke. Kalau sudah dididik ikhlas oleh Allah, maka akal pikir akan sejalan itu semakin bersih apa tidak? Pak Jufri? Ya, bersih. Nah, sejalan itu bersih. Jadi sejauh mana sinkronisasi kesadaran akal atau berpikir yang jernih bersih dengan hati itu sejalan keikhlasan itu. Ilmu, zikir, keikhlasan, oke? Ya. Nah, setelah ini berjalan terus-menerus, baru diberi namanya ilmu hati. Mendapat futuhat dari Allah, dibuka hatinya, pikirnya, yang orang lain nggak tahu, dia diberitahu oleh Allah. Ilmu hati. Jadi ilmu hati itu diberikan bagi orang-orang yang sudah biasa ikhlas. Biasa menjalankan lillahi ta'ala. Biasa menjalankan komitmen tauhid. Oke. Biasa sempurna keihsanannya. Nggak usah minta. Itu udah insya Allah dengan sendirinya. Manakala ilmu, zikir, ikhlas, istiqomah jalan terus. Itu udah otomatis dengan sendirinya. Nggak usah minta juga akan datang. Bifadlillah akan datang sendiri. Bahasa ininya seperti itu. Bisa dimengerti? Ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau bicara secara syariat, ayo bagaimana biar kita ngerti ilmu tentang diri, tentang Allah. Kemudian mengistiqomahkan zikir. Kemudian laku ikhlas. Ya toh? Selalu laku lillahi ta'ala. Itu ikhlas namanya. Ya. Nah, tinggal tunggu waktu aja, tinggal tunggu waktu. Yang sabar nunggu dari Allah. Kalau belum, ya berarti kita memang belum waktunya, belum layak. Yang tahu Allah bukan dirimu. Ya. Yang ngerti Allah, dirimu udah siap apa belum? Ya. Karena yang bisa tahu bersihnya hati dan pikir itu ya Allah sendiri. Oke? Ya. Bisa jadi dirimu sok pede, ternyata sebetulnya masih kotor, bisa jadi kan? Lah. Iya. Iya, karena hembusan nafsunya halus sekali, ya. Merasanya bersih, ternyata masih ada ego. Ego rajin dikir. Loh, kok masih ada rasa rajin dikir bagaimana? Ayo, ego ikhlas. Loh, kok ego ikhlas bagaimana? Harus sudah hilang. Kalau sesuatu belum pas, belum benar, pasti ya tentunya akan logikanya aja nih, syariatnya akan diolor oleh Allah. Karena secara ilmu, mental, hati pikir belum siap. Walaupun tua. Ini bukan urusan umur. Urusan fakta hati dan pikir. Dan itu yang tahu Allah. Allah. Bisa dimengerti ya, Pak Muhtar Jufri?
Jadi sempurnanya agama, Pak Muhtar Jufri, sempurnanya agama, sempurnanya kemakrifatan kalau akal sudah tunduk kepada hati. Oke, akal tunduk pada hati. Karena kalau hati itu jelas jalur tercepat menuju Allah, rasa. Oke. Nah, akal yang sudah bersih biasanya mengikuti alur arah gerak-gerik hati. Bisa dimengerti ya? Iya. Ya, kalau akalnya sudah jadi. Makanya Pak Muhtar Jufri, kenapa Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anaknya? Dia pakai hati, tidak pakai akal. Iya. Kalau pakai akal, tidak mau Nabi Ibrahim nyembelih anaknya. Bagaimana? Anak kok disembelih? Tuhan macam apa nih? Saya lama nggak punya anak. Kalau akal kan cara berpikirnya matematis toh? Iya apa enggak? Nah, ya. Tapi kalau akal itu sudah bersih, selalu sujud pada Allah, sehingga nafsu yang ada di akal relatif sudah tunduk sujud, dia sejalan dengan hati. Mengikuti suara hati. Tidak frontal sendiri. Selalu pengen lepas dari suara hati. Nah, nanti seperti itu gambarannya. Jadi nanti ilmu tertinggi itu munculnya dari mana? Dari hati, dari rasa. Tapi secepat kilat itu juga akal akan mengolah. Oke. Nah, karena akalnya bersih, pengolahannya tentunya bersih. Begitu loh. Seperti itu gambaran sederhananya. Seperti itu gambarannya Pak Muhtar Jufri ya. Yaitu hubungan antara hati dan akal. Kalau sudah sama-sama bersihnya jadi sistem yang matching dia. Sama-sama tunduk kepada Allah. Dan suara Allah ingat loh, lewat hati loh. Ya, suara Allah itu lewat hati. Maka semua wahyu turun lewat hati. Bukan lewat akal. Oke? Wahyu itu turun lewat hati. Ya, bisa dimengerti ya, Pak Muhtar Jufri? Ya. Ya. Bisa dimengerti, Pak Muhtar Jufri? Mohon maaf, Pak Kiai. Ya. Bisa, saya bisa terima. Apa masih bisa disambung sedikit, Pak? Silakan, mangga, silakan. Jadi begini. Ya. Dalam kitab Ihya oleh Imam Al-Ghazali, dia membahas tentang hati. Iya. Di dalam hati itu katanya ada 40 macam penyakit. Iya. Nah, semua di hati. Maka hati ini dibersihkan. Benar. Dibersihkan termasuk dengan zikir. Termasuk itu menggunakan kalam. Kemudian yang lebih hebat juga kalau kita sudah menggunakan laku. Hati, menurut Pak Kiai tadi, adalah berarti tempatnya ilmu akan turun. Iya. Ya. Sebetulnya ilmu ini turunnya, ya. Ilmu itu berarti tahu. Tahu itu berarti mengetahui. Sedangkan hati rasa. Iya. Beda antara mengetahui dengan rasa. Iya. Sehingga ini yang membuat saya agak sedikit sedikit konsultasi dengan Pak Kiai. Iya, begini Pak. Justru puncak ilmu itu taunya lewat rasa. Oke. Puncak ilmu itu taunya nanti lewat rasa. Susah ya dibayangin ya? Tidak. Mudah. Puncak ilmu itu nanti munculnya dari rasa. Jadi kefahaman tertinggi, terdalam itu nanti munculnya lewat rasa. Tapi secepat kilat itu juga, akal kan satu sistem dengan hati. Ya akal akan tahu secepat kilat itu juga. Munculnya bisa kita rasakan dari hati. Gitu loh. Mengerti? Nah, seperti itu Pak. Berarti kuncinya Pak Kiai, kuncinya di sini bagaimana kita membuat kedua sifat ini bisa match. Iya. Lah dengan kita berilmu, zikir, ikhlas itu otomatis pembersihan hati dan pikir berjalan bareng-bareng gitu lah Pak Muhtar Jufri. Ya, sudah. Nah, bisa dimengerti?
Nah kalau udah berjalan bareng-bareng kan berarti bersihnya insya Allah relatif imbang toh. Nah, tuh Sudah seimbang, sekarang gini aja. Sudah Contoh, teman-teman saya kasih contoh. Ketika seseorang berzikir, walaupun tingkat dasar, pejamin mata, coba pejamin mata, kemudian Allah, itu aja hati dan pikir sudah diusahakan selaras toh? Iya apa enggak? Senada, betul. serasa, sekesadaran, ya toh? Iya. Nah, ini kan sebetulnya sudah isyarah toh Pak Jufri? Iya. Dimesrakan. Lah dimesrakan. Oke. Nah, orang yang nanti kalau zikir masuk tingkat lebih tinggi akan terjadi begini. Begitu menuju ke Allah, nih nafsu yang masih nakal di hati, pengennya ngerambiang lewat rasa macam-macam, ngerasa ini, ngerasa itu, ngerasa nafsu berontak. Ya. Nafsu berontak, nafsu yang kotor-kotor, yang jelek-jelek berontak. Tapi itu sebuah proses. Maka para pemula zikir tinggi nanti sudah pejam mata kok gerambiang, akal ini kok gerambiang kemana-mana. Jadi itu gerakan nafsu secara gaib yang bisa kita rasakan nanti. Nggak enak, nggak nyaman. Dia berdendang ria di alam gaibnya akal dan alam gaibnya hati. Di alam gaibnya rasa dan alam gaibnya kesadaran. Ya, menari-nari dia di situ. Ya, menari-nari dia. Semua apa yang pernah dialami akan dia bangkitkan lagi. Karena akal ya bagaimana biar kita mengingat. Karena hati bagaimana biar dia merasa. Lah, tapi ini proses. Nanti biasanya para teman-teman yang pelaku zikir ini akan, Ustadz saya susah loh. Ujiannya justru di situ. Karena kita ini di masa lampau banyak kesalahan, banyak dosa, banyak maksiat, banyak yang nggak jelas-jelas. Lah, memori dirasa maupun di akal, dia akan beriak, bergelombang. Dia akan menjerit-jerit, berdendang ria. Dan ini alamiah. Itu yang menjadikan kenapa? Nanti kita susah hudur. Tapi ini nanti begitu terus, nggak kenal menyerah terus. Nafsu ini akan lemes sendiri nanti, lemes bifadlillah, birahmatillah, biidznillah. Lemes, diam terus. Lemes, dia akan nyerah juga atas izin Allah. Nah, semakin dendangnya semakin pelan. Loh, hati pikir semakin enak mematchingkan. Lagi hitungan bulan mungkin lebih tenang. Nah, ini tergantung Allah ini. Gelombang akal, gelombang hati sudah tidak liar. Nah, semakin tenang. Ini butuh latihan. Ya. Butuh latihan. Menjadi mutmainah. Nah, sampai nanti akal itu gelombangnya, ini bahasa ilmiahnya gelombang. Bahasa agamanya gerak-gerik nafsu. Itu sudah mulai nggak banyak gerik, berarti sudah dirahmati Allah. Hati yang di hati juga sudah diam. Kalau akal sudah diam, dari gelombang yang jahat tadi, hati juga demikian, berarti akal dan hati sudah matching. Saat akal dan hati matching, dirimu akan 0, 0. Saat itu akan siap menghadap Allah pada kehuduran total, ketawajuhan total, kekhusyuan total. Yang itu diistilahkan oleh para arifin namanya fana. Masuk kelas lebih berat namanya fanaul fana. Seperti itu. Nah, kalau sudah biasa masuk ke situ, nanti insya Allah nggak susah. Tapi ini kan butuh pembiasaan yang tidak sederhana dah. Ya, nah, seperti itu, teman-teman. Kalau udah biasa nanti nyaman sekali. Nah, ini zikir tingkat tinggi. Nggak usah terlalu lama, pejamin mata set, hati pikir hudur ke Allah. Nah, sudah. Oke. Mengalami ekstasi sudah. Ya, alam dunia dan dirimu hilang. Ya, itu namanya fanaul fana. Hatinya berarti sudah mutmainnah, sudah tenang. Gelombang negatifnya sudah ditundukkan oleh Allah lewat ilmu, zikir, keikhlasan tadi. Oke. Nah, kalau gelombang hati pikir sudah adem, ayem, tenang, stabil, orangnya biasanya insya Allah enak. Mudah bersyukur dan mudah ridho. Maka hidupnya insya Allah bifadlillah selalunya
nyaman. Punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, alhamdulillah. Nggak punya duit, ngutang ya. Iya, alhamdulillah. Habis itu ngutang maksud saya. Ya. Iya. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Gitu loh. Untung alhamdulillah, rugi alhamdulillah. Maksudnya enak diterima atas nama Allah, nggak enak diterima atas nama Allah karena dia sadar hidup ini hanya enak dan tidak enak. Kedua-duanya sumbernya dari Allah dan harus diterima dengan kelegowonan hati atas nama Allah. Berarti sudah selesai, dirimu sudah termasuk orang-orang yang ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tanda orang yang sudah mulai dicintai Allah dan dirimu balik sambut gayung mencintai Allah, tandanya dirimu sudah tidak ada sedih, nggak ada khawatir, nggak ada apa ya, yang begitu-begitu sudah nggak ada. Tanda hatimu, pikirmu sudah stabil atas nama Allah. Ya, ngikutin Allah udah enak semua. Itu yang dimaksud Allah. Ala inna auliya Allah. Ini loh ciri-ciri para kekasih Allah. Ciri yang kelihatan oleh dirimu sendiri. La khaufun. Nggak akan ada takut. Takut miskin. Takut di PHK. Takut anaknya ninggal, takut suaminya ninggal, nggak ada. Yes, ninggal biar aja gitu aja, siap aja gitu. Ya pokoknya semuanya siap atas nama Allah. Enak pokoknya hidup. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Juga nggak sedih. Duit hilang, ya Allah ini ujianmu, ya Allah hamba ridho, ya Allah. Nggak sekedar duit. Anaknya ninggal, ya Allah ini ujianmu, siap ya Allah, hamba ridho, hamba ngerti, hamba faham, hamba kenal gerak-gerikmu ini ya Allah. Loh, ya betul. Berarti sudah sampai la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau dalam dirimu sudah nggak ada berlaku sedih, nggak berlaku khawatir, itu dirimu akan mampu melihat dirimu sendiri. Loh, kok aku sudah mestinya aku ditipu orang tapi kok hati nggak sedih, bahkan bisa menerima atas nama Allah. Loh, itu Allah sedang menguji dirimu sekaligus memberitahu bahwa dirimu sekarang udah ini loh. Besok lagi bukan sekedar ini motornya masih baru dicuri orang. Loh, begitu dicuri loh, hati kok nggak sedih, kok nggak ngomel, menerima. Ridho, ya Allah ini ujianmu ya Allah. Loh, terus langsung tek Allah, tek Allah, tek Allah. Loh, itu Allah nih. Ente hatinya mulai jadi. Loh, lagi diuji lagi, tek loh. Kok nggak sedih saya? Loh, saya kok nggak khawatir? Loh, itu artinya Allah sedang mendidik sekaligus memberitahu pada dirimu. Kamu sudah tidak berlaku sedih dan khawatir. Tanda aku sudah mulai lebih mencintaimu daripada umumnya orang. Kalau aku mencintai orang tertentu, maka orang itu pasti akan sambut gayung mencintai aku. Buktinya apa? Tuh, nggak ada sedih-sedih. Tuh, nggak ada khawatir-khawatir. Tuh, nggak ada gundah. Nah, itu bukti. Jadi kalau pengen tahu dirimu, lihatlah hatimu sendiri. Dan itu yang tahu hanya dirimu. Bisa dimengerti? Paham ya. Paham? Paham. Nah, dah. Paham nih? Semuanya mengerti ya? Ya, dah. Itu aja ya Pak Jufri ya. Jangan dalam-dalam dah. Mudah-mudahan tuh paham. Pasti bisa disambung lagi itu. Ya, dah. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Saya Pak Yai, Haris Pak Yai. Ya, mangga silakan. Menyambung tadi yang disampaikan Pak Yai bahwa ilmu yang tinggi nanti itu dari hati. Jalan menuju ke sana itu menggunakan melalui zikir ya. Ilmu yang saya pahami, ilmu dulu. Tadi kan saya sampaikan ilmu dulu.
Setelah ilmu zikir, ya dah. Setelah Ya, zikir dengan istiqomah, laku sejalan itu laku ikhlas. Terus ilmu zikir berjalan, ikhlas berjalan terus, baru titik tertentu diajari oleh Allah langsung lewat hatinya. Itulah namanya ilmu hati. Oh iya. Jadi ilmu hati itu ilmu yang nggak bisa dipelajari. Oke. Iya. Yang kita pelajari ini bukan ilmu hati, ilmu yang nuntun biar dapat ilmu ilmu hati. Ngerti nggak? Ilmu hati yang ngajarin ya Allah sendiri pada teman-teman nanti. Tapi biar enak dipanggil ilmu hati gitu ya. Jadi ilmu hati itu yang ngajari siapa? Allah sendiri. Allah langsung ilham. Kalau Nabi istilahnya wahyu. Kalau kita selain Nabi Rasul namanya ilham. Gitu. Jadi ilmu hati nggak bisa dipelajari. Ilmu hati itu pengajaran langsung dari Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq, pemilik nama Allah, pemilik 99 Asmaul Husna, pemilik nama ke-100 namanya Allah Ya Dzal Jalali wal Ikram, lewat dari dalam hati dan akal pikir yang bersih. Allah sendiri yang ngajarin. Ilmu itu namanya ilmu laduni. Nih, contoh. Saya kasih contoh ya, contoh nih. Awal pandemi, saya nih kan nggak begitu banyak kegiatan keluar. Di hati didorong oleh Allah. Nulis. Saya kurang lebih 3 bulan menyelesaikan buku Melihat Allah itu. Itu dalam hati itu udah kayak ini aja. Ngetik kayak jalan sendiri. Jadi enak, nggak berpikir banyak-banyak. Enggak. Yes, pokoknya kalau Allah sudah berkeinginan didik, itu cepat. Nggak usah berpikir keras-keras, ini merenung panjang. Nggak usah. Kalau Allah sudah berkehendak. Seperti itu gambarannya. Bisa dimengerti? Nah, jadi muncul sendiri dari dalam hati. Itu yang munculin Allah. Diri dididik langsung oleh Allah. Jadi diri mengerti, asalnya nggak ngerti. Atau ngerti tapi didalamkan lagi oleh Allah. Dimatangkan lagi oleh Allah. Sehingga ilmu itu sifatnya mematangkan pada orang itu. Dari Allah dimatangkan. Bukan ngapalin teks ini itu bukan. Itu namanya ilmu hati. Secara ilmiah seperti itu. Oke. Atau begini Pak Aris. Ada satu hal yang sulit secara ilmiah. Nggak bisa nih. Tahu-tahu datang dari dalam hati. Seret. Dah. Allah tuh. Kita ngerti. Allah tuh. Itu kerjaannya Al-Hayyu Al-Qayyum. Seret datang secepat kilat. Itulah ilmu yang muncul dari pengajaran Al-Hayyu Al-Qayyum langsung. Itu namanya ilmu hati. Yang populer disebut namanya ilmu laduni. Laduni maksudnya dari Allah sumbernya gitu loh, laduni itu. Ngerti nggak? Tanpa ada usaha dari kita. Karena kalau usaha dari kita kadang kita lebih gede kepala, sok ngerasa hebat. Oke. Namanya ilmu hati seperti itu. Ya terserah Allah mau ngajari apa saja, tergantung. Masing-masing orang kan punya keahlian sendiri-sendiri. Yang hobinya musik mungkin akan diberi pelajaran ilmu tentang musik apa. Syair-syair apa yang bermakna dalam kehidupan. Ya sesuai dengan talentanya masing-masing. Ya, kalau saya ketepatan talenta saya mengajar dan menulis. Jadi kalau Allah sudah ngasih ini, ya udah jalan aja. Ya. Seperti itu gambarannya seperti itu. Rata-rata semua begitu. Nah, nanti yang talentanya ngobatin orang, ya dia akan diberi kemudahan oleh Allah dari pengobatan-pengobatannya. Semuanya hanya menjalankan kepanjang tanganan irodah kudrohnya Allah saja. Iya. Gitu. Bisa dimengerti. Nah, jadi hidup itu hanya sebetulnya irodahnya Allah semua. Seperti itu. Nanti bisa jadi di antara ruangan ini karena istiqomah ilmunya jalan, zikirnya jalan, ikhlasnya jalan. Wow,
Sakit dipegang tangan ente langsung sembuh, bisa. Enggak menutup kemungkinan. Enggak usah didoa-doain, pegang doang udah sembuh. Kenapa? Emang Allah pengennya begitu. Tapi tolong, itu yang hebat bukan dirimu. Yang hebat Al-Hayyu Al-Qayyum yang menggerakkan dirimu seperti itu. Maka perlu kesiapan mental, hati, pikir. Kalau hati pikirnya masih belagu, ya nggak mungkin diberi Allah lah. Karena kalau belagu, ilmu hati pasti akan berbuah setan, sombong dong. Iya apa enggak? Nah, ilmu hati insya Allah diberikan pada orang-orang yang hatinya sudah siap, pikirnya udah siap. Nah, kalau nggak mau bersihin hati pikir, belajar aja namanya ilmu hikmah. Itu nggak usah harus bersih hatinya itu. Ya. Ilmu hikmah namanya puasa 7 hari anti senjata tajam, itu nggak usah bersih hatinya kalau itu mah. Ya, hati kotor-kotor aja bisa kalau itu. Yang penting nekat. Oh, yang penting nekat aja, mau zikir, mau puasa aja kalau itu. Ya, oke. Ya, ilmu nggak bisa dilihat orang. Yang penting baca ya latif sekian ribu kali, puasa sekian hari, selesai, nggak usah perlu bersih hatinya. Ya. Yang penting baca zikirnya, puasa aman. Ya latif bener. Yang penting nekat. Yang sudah nggak kelihatan orang itu. Kalau ngerti ilmunya loh ya. Nah, kalau yang kita pelajari ini ilmu menuju kesucian hati dan pikir, ilmu tauhid. Nah, ya bisa dimengerti. Jadi pasti Allah memberi, dilihat kesiapan hati dan pikirmu. Sudah benar belum nih hati pikirnya? Gitu loh. Paham ya? Iya. Ya, dah. Seperti itu gambarnya, Pak Aris ya. Ini Pak. Ya Pak ya mungkin paling ngatur komposisi ini antara ilmu dan pikir tadi, bahwasanya kan kita punya sumber ilmu yang sudah terdokumentasi yaitu Al-Quran dan hadis ya, yang itu kesempurnaan Islam kita. Dan bagi kami orang awam mungkin baru 5% atau 10% lah, belum nyampe lah ilmu yang ada di Quran hadis itu kita pelajari ya. Kapan orang awam seperti saya ini bisa mencampur antara ilmu dan zikir ininya ya Pak ya. Kapan mulai memperkuat zikirnya gitu. Nah, kita belajar begini kan sudah otomatis step by step akan dikuatkan oleh Allah. Nah, kita berlatih berzikir habis subuh, habis maghrib, kan itu sudah mulai step untuk menuju kuat. Nah, itu apa itu? Dikira main-main gitu ya? Kayaknya pingin cepat terbuka hijab Pak Kiai itu. Nah, terus begitu. Kemudian kita berzikir itu semua apa? Itu sudah teman-teman sedang dilatih pelan-pelan oleh Allah. Oke. Pelan-pelan. Ilmunya jalan, zikirnya jalan, laku tauhidnya step by step jalan. Cuman sayangnya di hati teman-teman pengen langsung jadi wali, ya itu salahnya. Iya, jangan ada bayangan begitu, nggak boleh. Harus tawakal. Iya, melihat Allah 100%. Bisa dimengerti? Ya, emang orang itu kadang terlalu semangatnya melihat gerak-gerik Allah juga nggak bisa. Karena kadang terburu nafsu. Tapi nggak kerasa kalau dia terburu nafsu. Ya enggak nih? Nah, sementara syarat orang menuju Allah nggak boleh tergesa-gesa itu perbuatan nafsu, setan, jin, iblis. Oke ya? Nah, bersyukurlah pada Allah yang sudah mengajarin kita ilmu seperti inilah. Ilmu menuju dapat ilmu hati 1. 2, zikir udah jalan. Gitu. Kemudian laku tauhid, step by step udah jalan. Ya udah. Tinggal nanti menuju pada lebih mantap. Gitu ya, Pak Aris ya?
Paham ya Pak Aris ya? Insya Allah, Pak. Ya, Insya Allah. Oke, dah bisa dimengerti ya? Ya, dah. Oke, ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan, mangga, fadhal. Yang jarang nanya, terutama. Saya Ustadz, tapi saya udah sering nanya, boleh nggak Ustadz? Ya, boleh. Tapi kita persilahkan yang jarang nanya dulu. Kita persilahkan. Monggo. Ya, fadhal. Yang jarang bertanya. Atau yang mau bertanya tapi belum sempat. Atau yang menyimpan pertanyaan, kita persilahkan. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Ya, mangga, silahkan. Ya. Ustadz, apa namanya, untuk membersihkan hati dan pikiran ya Ustadz. Iya. Kadang kekotoran hati itu kan bisa datang dari interaksi kita dengan orang-orang sekitar kita gitu ya Ustadz. Seperti misalnya rasa sombong, rasa iri atau rasa dengki gitu Ustadz. Iya. Saya mencoba buat membersihkan hati dengan mencoba menerima semua orang-orang di sekitar dengan ilmu yang saya dapatkan dari Allah, bahwa itu semua kita semua itu di dalam Ustadz, dalam ujian Allah, ya. Dalam kuasanya Allah begitu ya Ustadz ya. Benar itu sudah bagus itu, benar. Terus? Ya. Nah, tapi terus ada orang-orang tertentu yang selalu rasanya lebih mengganggu ke hati gitu Ustadz. Itu kalau saya berusaha menghindari gitu, artinya bukan dalam artian yang negatif, tapi memang saya rasa saya nggak usah harus sering-sering ketemu deh. Rasanya kok kalau saya ketemu dia terus hati saya jadi rasanya nggak nyaman gitu. Maksudnya ada aja rasa dengkinya, rasa irinya gitu Ustaz. Nah, itu gimana ya Ustaz? Apa betul gitu kalau saya mencoba udah deh nggak usah terlalu sering ketemu atau gimana gitu. Iya, benar. Itu proses untuk step awal sudah benar. Mendudukkan hati, semua gerak-gerik sebetulnya di bawah iradah kudrahnya Allah. Sudah benar. Kesadarannya sudah mulai main. Rasanya sudah mulai main. Tapi beberapa event ada orang yang dianggap kurang nyaman, begini, kemudian menghindar. Ya, lebih bagus untuk step awal-awal. Tapi nanti kalau semakin dirimu dimatangkan oleh Allah, akan sadar bahwa ada orang yang benci pada dirimu, ada orang yang mungkin memfitnahmu. Nanti saat yang tepat dirimu akan berterima kasih kepada Allah. Ya, belum bisa baca gerak-gerik. Iya. Jadi orang yang sudah mampu membaca gerak-gerik Allah. Oke, sekarang saya tanya begini. Siapa yang tanya tadi? Ratna Ustaz. Iya, Ratna. Begitu ketemu orang tertentu tadi, buat hatimu ini. Itu dengan cara itulah sebetulnya Allah pengen najamin dirimu. Jadi batu asahan. Oke, jadi batu asahan. Mengerti? Cuman kalau belum sampai, lebih baik menghindar. Ya benar. Tapi nanti kalau lebih tinggi tidak. Dia ngerti. Loh, kalau tidak dengan cara seperti itu, bagaimana lagi caranya untuk membersihkan kita? Orang akan kelihatan bersih kalau ketemu yang tidak bersih. Orang akan jadi matang kalau dia ditemukan dengan cara bergesekan. Harus begitu. Itu dia. Maka jangan pernah berpikir kita kalau orang harus suka kita semua. Jangan pernah. Nggak akan pernah. Tetap aja ada orang yang nggak suka kita. Harus terjadi seperti itu kehidupan. Maka para arifin kalau ada orang yang benci, terima kasih ya Allah. Betul sudah.
membersihkan hati hamba lewat orang-orang yang engkau mainkan seperti itu. Dia mengerti. Terang. Iya. Oke. Bisa dimengerti. Sekarang teman-teman saya tanya. Nabi kita Muhammad SAW itu tidak akan kelihatan sabarnya kalau tidak diludahi orang. Betul. Iya apa enggak? Betul. Lah, kesabarannya Nabi belum teruji dong. Belum. Nah, iya toh? Coba bayangkan orang diludahi mukanya. Ini mah enggak tanggung-tanggung. Orang Madura udah dicarok sudah. Langsung ambil celurit dah, carok langsung muka, enggak main-main. Tapi kalau ada orang diludahin mukanya enggak marah. Kenapa? Dia ngerti itu yang ngeludahin sejatinya hanya permainannya Allah. Permainan itu. Waduh. Permainan Allah. Kalau boleh saya bahasakan, tuh bro, ludahi mukanya Muhammad. Apa respon dia? Begitu Nabi Muhammad marah, ya selesai. Berarti Nabi Muhammad kayak orang awam. Ya, tidak lulus. Oke, nggak lulus. Apa baiknya? Di mana letak sabarnya? Kemakrifatannya aja kayak begitu. Mengerti nggak maksud saya ini? Lah, begitu diludahi mukanya, Nabi ngelihat bukan orangnya yang ludahi, yang dilihat Al-Hayyu Al-Qayyum, Nurullah, Nurudzat, Nurul Izzah, Nurus Samawati wal Ard, yang liputin roh orang yang ludahin tadi. Dan kemudian dia ngeludahin. Berarti aslinya yang pengen ngeludahin siapa? Ya Allah. Diuji. Allah pengen nguji. Muhammad keren nggak ini? Oke. Diludahin nggak cukup sekali, 2 kali. Kenapa? Karena harus jadi orang yang sabar. Yang mentalnya kuat. Maka Nabi doanya bagaimana? Allahumma gfir lahu ya Allah fa innahu la ya'lam ya Allah. Ampunilah mereka. Mereka enggak ngerti. Mereka ya enggak Allah. ngerti. Ini bahasa hakikatnya. Kalau ini cuma jenengan aja ya Allah, saya enggak akan marah. Gitu aja loh sebetulnya. Ngerti enggak? Kalau ahli hakikat, ini jenengan ya Allah. Cuman kan enggak diomong. Enggak diomong. Bisa dimengerti? Enggak diomong. Ini jenengan ya Allah, saya udah tahu ya Allah, saya udah paham. Saya enggak akan marah, saya enggak akan tersinggung, saya enggak akan terpancing emosinya ya Allah. Ini jenengan siap menjalankan tugas diludahi. Nah, oke? Nah, maaf Pak. Dalam hatinya Nabi, alhamdulillah suwun ya Allah, engkau sudah menguji ini sehingga kelihatan mana yang tinggi, mana yang rendah atas bimbinganmu. Lah kalau nggak diuji bagaimana kelihatan tinggi rendahnya? Ayo. Kalau nggak diuji untuk mengetahui dirimu di posisi rendah, sedang, dan tinggi, bagaimana caranya? Kan hatimu nggak akan mampu mengenali keadaan hatimu sendiri kalau tidak diuji. Harus dirimu jadi ngerti karena dirimu melampaui hal-hal yang seperti tadi, toh? Iya apa enggak nih? Nah, gitu loh. Oke, yes, lulus Muhammad. Nah, diludahi lumayan, lulus. Sekarang ditingkatkan. Jangan ludah. Kotor. Lah, kotoran. Dilemparin. Kotoran kan di atas ludah tuh. Lah, dilemparin kotoran. Nabi ngerti, ini jenengan ya Allah, saya udah nggak akan terpancing marah, emosi enggak ya Allah. Saya paham, ngerti ya Allah. Kenapa? Nabi tidak melihat zahir makhluk yang lemparin kotoran atau yang meludahi. Karena Nabi melihat nurullah, nurudzat, nurul izzah, nurus samawati wal ard, yang meliputi ruhnya si orang yang lemparin kotoran tadi. Makanya Rasul santai. Allahumma gfir lahum ya Allah fa innahum la ya'lamun. Ampunin mereka nggak ngerti apa-apa ya Allah. Mereka orang awam. Boro-boro ilmu hati ya Allah, fikih aja belum lulus semua. Boro-boro ilmu hati ya Allah, baca Quran aja masih abatas saja. Oh ya Allah. Jadi bahasa tandanya seperti itu. Maka Nabi nggak marah. Kenapa nggak marahnya? Nabi ngerti itu settingannya Allah. Bisa dimengerti. Sekarang saya tanya,
Kenapa kita tersinggung? Kenapa kita marah? Kenapa kita emosi? Jawabannya hanya satu. Apa jawabannya? Coba dijawab. Kenapa kita marah? Kenapa kita emosi? Kenapa kita ego? Kenapa? Jawabannya hanya satu. Kenapa? Allah. Kita sedang tidak sadar, sedang tidak merasa kalau peristiwa itu sebetulnya dimainkan oleh Allah untuk nguji sang diri hamba. Kala lepas kontrol rasa dan sadar, pasti kita masuk zona marah, zona emosi, zona tersinggung, zona yang kotor-kotor. Itu pasti dijamin 100%. Jadi Ustadz, berarti hidup itu hanya ada dua, sadar dan nggak sadar. Iya, ngerosok dan nggak ngerosok. Iya, dah nggak ada, selainnya itu nggak ada. Itu yang dimaksud oleh Nabi, an-nasu niyam. Mayoritas orang tidur. Wa idza matu intabahu. Begitu mati baru dia kayak orang bangun. Apa maksudnya? Umumnya orang saat masih hidup pada nggak sadar akan Allah. Pada nggak ngerasa tentang Allah. Sakarepe dhewe, sakarepnya dirinya, sakarepnya ego kehambaannya, nggak pernah nyadar, nggak pernah ngerosok semua gerak-gerik. Hakikatnya adalah iradah kudrohnya Allah. Begitu nggak nyadar, begitu nggak ngerosok, pasti siapapun akan emosi, siapapun akan marah, siapapun akan tersinggung, siapapun akan main kasar sebagai follow up dari ketersinggungan, kemarahan, emosi. Karena kekotoran hatinya dan pikirnya. Karena nggak nyadarnya tentang peran Tuhannya. Nggak ngerosonya tentang peran Tuhannya. Saat itulah manusia menjadi setan, iblis, jin. Kenapa? Sedang terlepas dari kesadaran tentang nurullah. Sedang terlepas dari rasa nurullah. Paham apa enggak ini? Ini ilmu tingkat tinggi nih, ilmu tingkat tinggi nih. Ya. Paham nih? Oh, jarang ya orang yang ngajarin orang jelek pada kita adalah alhamdulillah. Itu hanya ilmunya para ahli makrifat aja, karena ilmunya ini ilmu tingkat tinggi. Ya, mengerti? Umumnya orang tonjok ganti, bro. Itu kan? Ludahin bro. Nah, gitu. Antemin bro. Itu mah preman ketemu preman. Oke. Mengerti nih maksud saya nih? Paham semuanya? Iya, oke. Pak Kiai, bisa saya sambung sebentar, Pak? Saya mohon maaf kalau kelihatan gambar saya ketawa-ketawa, saya teringat. Kalau di luar saya bisa mengontrol pada posisi itu. Nggak bisa fokus lah. Tetapi setan ini semakin pintar dia. Dia tahu posisi di mana saya lemah. Kalau pulang ke rumah, si setannya, si nafsu ini berpindah ke apa namanya? Istri. Ya, bisa ada hilang kontrol, Pak. Iya. Terlepas sudah. Ya. Jadi setan tuh pinter. Ini orangnya bisa menguasai diri, loncat ke istri. Ya, jadi Allah memainkan istri, ya toh? Ya, biasa memang begitu, keluarga begitu. Aduh, nanti sesudah itu baru saya ketawa sendiri lagi, aduh. Ya, tapi lumayan sudah mulai bisa tertawa dalam ujian. Artinya dirimu sedang dalam proses mengenali diri dengan baik. Yang repot belum ada tawanya, masih marah terus lah. Kalau itu masih manusia berupa setan. Ya, setan berupa manusia dibolak-balik sama saja. Maksudnya proses menuju pembenahan diri. Maka ada sahabat yang datang pada Rasulullah, ya Rasul, tolong dong ajarin ilmu saya yang keren ya Rasul. Pokoknya engkau belum pernah ngajarin orang lain dah ya Rasul. Oh gitu ya. Ya. Dijawab oleh Rasul, la taghdab, jangan marah ya inti. Oke. Nah, yang lain lagi ya Rasul. Siap itu saya kata. La taghdab, jangan marah. Lagi yang lainnya Rasul.
La taghdab diulangi kali-kali oleh Rasul. Ternyata begitu diteliti, ini rahasianya. Jadi ilmu terhebat adalah ilmu saat orang sudah tidak mampu marah dan tersinggung dan emosi karena sudah sadar akan gerak-gerik Allah. Sudah mampu duduk rasa sadar akan iradah kudrohnya Al-Hayyu Al-Qayyum yang selalu menguji lewat diri atau lewat istri atau lewat anak atau lewat kantor atau lewat teman. Yang paling bahaya lewat istri atau suami. Lewat istri, waduh, ya, dinamika kehidupan itu. Itu biasa, semua orang ngalami. Nabi aja ngalamin begitu. Bukan hanya kita. Oke, ya bisa. Ya tidak mudah memang. Kalau tidak begitu kita nggak akan semakin matang. Ya. Karena kematangan itu lawannya justru diri sendiri dan orang terdekat. Kalau yang jauh nggak ada urusan yang jauh. Ya. Memang berat Pak Kiai mau mencari kebeningan hati. Iya, kalau nggak berat ya semua masuk kelas excellent loh ya. Jadi seperti itulah prosesnya ya, begitulah ketika Allah memainkan permainan iradah kudrohnya ya nggak mudah. Nabi pun juga megap-megap seperti itu juga untuk menuju kesempurnaan. Iya, semua butuh proses Pak. Dididik dulu oleh Allah pelan-pelan. Awal-awalnya mungkin begitu ini sama istri suami gampang ego, gampang emo, gampang ini. Nanti dengan ditambah ilmu begini, tambah zikir, tambah ikhlas, mulai agak ya lumayan lah reda. Sesekali ini ya untuk mematangkan, sebetulnya semua itu cara Allah untuk mematangkan. Jadi kita nggak bisa menghindar. Karena memang itu cara Allah harus terjadi sesuai dosis yang diinginkan oleh Allah untuk diri kita masing-masing. Jadi mahamin Allah itu benar-benar Masya Allah tidak mudah. Karena bersamaan ilmu kita diuji lewat fakta kehidupan. Gitu loh. Ya toh? Kalau sekedar ngomong sabar enak. Lah kalau mau makan nggak punya duit, ngomong sabar tuh susah ya. Udah mau makan nggak punya duit, ya toh? Iya, di rumah nggak ada apa-apa. Lah saat itu silahkan ngomong sabar. Lah itu sabar dalam pengertian yang sebenarnya. Ya toh, mau makan nggak ada duit, barang di rumah nggak ada apapun. Tapi saat itu hatimu hudur ke Allah, ya Allah, ujianmu ya Allah, siap menjalankan tugasmu ya Allah. Loh, faham? Lah hatimu tetap jernih. Ya, sama dengan Allah ngasih tahu ke kita, tuh, kamu sedang saya didik. Saat segenting ini pun hatimu nggak ngomel, tetap terima atas nama aku, dan kamu nggak emosi, kamu tidak egois, kamu tidak tersinggung, balik mengembalikan ini af'almu ya Allah, ini iradah kudrahmu ya Allah, hamba ridho ya Allah, terus beri kesabaran. Loh itu, sehingga saat itu dirimu ngerti toh perkembangan hati pikirmu sendiri toh. Iya apa enggak? Iya. Nah betul, gitu loh teman-teman. Kalau enggak begitu bagaimana cara Allah didik? Lah paham ya? Jadi aslinya guru kita siapa? Ya Allah sendiri. Cuma diri teman-teman belum pada paham. Allahnya yang mana Ustadz? Pasti begitu toh? Ya. Ada di sifat. Tiap hari dijalankan, tiap hari dibentur-benturin, tiap hari nggak ngerasa itu di situ Allah. Nah tuh itu tanda hati belum tajam. Kalau belum tajam artinya apa? Ketul itu artinya kotor, enggak? Ya. Gerak-gerik sang dalang belum terbaca lewat rasa dan sadar tadi. Maka pasti lepas kendali terus. Jadi Allah itu hanya jargon keyakinan saja, belum terimplementasi real, gitu loh. Iya apa enggak nih? Betul. Nah, seperti itu. Kebanyakan dari kita kan seperti itu. Sedikit. Sudah menyala. Kebanyakan kita Allah yang mana yang kamu maksud? Ya, udah paham ya? Oke, itu tadi Bu siapa paham ya? Mengerti ya?
Ya, dah levelnya Bu siapa tadi? Bu Ratna ya. Seperti itu sudah bagus. Nanti sejalan ilmunya berkembang terus ini akan dinaikkan oleh Allah. Ya, diuji oleh Allah lebih kuat dan dirimu kalau Allah menghendaki lebih tinggi, walaupun difitnah orang, dirimu akan ya Allah, suwun ya Allah, Engkau meningkatkan ini ketajaman hamba ya Allah, hamba ridho dengan ujianmu itu ya Allah. Loh, gitu teman-teman. Nabi juga difitnah kok. Oke, Nabi difitnah, istrinya selingkuh kok. Coba Nabi sampai 40 hari pisah ranjang sama istrinya. Panas dingin itu. Masya Allah. Ini Nabi nih, potongan kita. Ya sama sebetulnya. Secara ini sama. Ujian itu ya mutar-mutar ke diri, ke anak, ke istri, keluarga, ya toh? Iya, ke duit, ya rezeki, ya muter-muter itu aja aslinya. Cuman diri kita nggak paham-paham kalau itu semua gerak-geriknya Allah. Ngerasanya gerak-gerik kita sendiri, gitu loh. Paham apa enggak nih? Ya, dah. Oke. Iya, Ustaz. Tapi waktu melakukan itu, waktu saya mencoba membatasi itu, saya sendiri takut apa yang saya lakukan itu salah. Jadi saya takut itu sebetulnya kedengkian saya yang bikin seperti itu. Itu gimana ya, Ustaz? Betul. Ya, saya bilang iya untuk kelas dasar ya udah itu didiknya Allah seperti itu ya udah pas ya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan levelnya. Dan nanti kalau kayak level Nabi mau di Nabi itu kan biasa toh dipanggil ya syair, tukang syair. Oke? Ya Majnun, dasar gila. Itu panggilan harian Nabi begitu. Ya, anta Majnun, gila ente Muhammad. Biasa itu. Kata Quran kan begitu. Wa anta syair. Oke? Dasar tukang sihir kamu. Wa anta sahir. Biasa Nabi begitu. Kenapa? Ya Nabi udah ngerti itu gerak-gerik Allah semua lewat makhluknya. Untuk mendidik biar jadi mutiara. Satu sisi. Sisi yang lain untuk membedakan mana yang mutiara dan mana yang batu koral. Betul. Nah, kalau nggak begitu bagaimana mutiara diketahui? Ya apa enggak? Betul. Mutiara hatinya itu loh. Paham? Ya. Nah, dah seperti itu gambarannya ya. Ya Allah, ya Allah. Dah. Jadi kalau pengen lihat dirimu, lihat hatimu. Baru diomong orang marah itu masih setannya gede-gede masih ya. Baru nggak dihormati orang langsung tersinggung ya itu masih setan bin iblis bin apa itu bin jin itu masih. Ya baru tidak pokoknya gampang marah, gampang tersinggung, gampang itu. Mohon maaf teman-teman, siapapun diri kita harus banyak belajar, harus banyak berzikir, harus banyak berlaku ikhlas, yakin akan dibersihkan oleh Allah. Ya, percaya kepada Allah. Ya, tapi masing-masing orang menjalani prosesnya masing-masing. Jangan disalahkan, jangan. Karena oleh Allah tiap orang diberi potensi berbeda-beda. Oke, dan diberi waktu berbeda-beda. Ini semua rahasianya Allah. Diri kita ini rahasia Allah per diri kita. Sehingga tidak bisa disamakan jalannya antara satu dengan yang lain. Itu karepnya Allah. Terserah Allah. Oke. Karena itu jangan pernah menyamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Itu pada otoritas gerak-geriknya Allah itu sendiri sejatinya. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Oke, dah. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan. Izin Ustadz, udah boleh tanya belum? Izin Ustadz. Ya, mangga. Boleh, silakan, mangga. Assalamualaikum Ustadz. Yang kemarin kan praktek ini ya Ustadz, tazkiyatun nafs yang walaupun dengan online ya zikir gitu dibimbing sama Ustadz. Itu saya ini testimoni aja sih Ustadz. Ngerasa pas bangun tidur tuh enak gitu. Beda kalau sama kayak zikir sendiri mungkin karena kurang nggak ngerti. Kalau sendiri kayak kurang gitu. Tapi kalau dibimbing ada pembimbingnya terus ngerasa tuh bangun tidur tuh enak badannya gitu Ustadz. Ya mungkin karena kan
sebetulnya benar kata Ustadz tadi, dari berbagai pertanyaan tadi saya belajar juga, jadi mengambil kesimpulan dan belajar juga gitu. Sebenarnya yang membuat kita ruwet yang itu ya pikiran kita sendiri gitu, karena kita nggak mau berpikir jernih gitu, nggak mau mengenali Allah seperti apa. Sebenarnya Allah udah ngasih nih sesuatu hikmah gitu, cuman ya kita ruwet sendiri gitu. Saya sendiri mengalami gitu yang teman-teman alamin gitu, jadi ya ruwet sendiri. Tapi saya berusaha pegang Al-Quran, baca buku lagi, pegang Al-Quran, baca. Terus saya bingung kok masih ruwet juga gitu kan. Akhirnya saya keluar jalan kaki gitu kan, ya punya uang 1.000-2.000 perak gitu. Ada tukang sampah atau apa, saya coba kasih gitu, yang benar-benar itu uang sisa saya, uang punya gitu. Kok rasanya enak gitu. Jadi kan sebetulnya benar nggak sih Ustadz, kalau misalkan kita belajar ilmu banyak terus tanpa diamalkan itu kan yang nggak jadi apa-apa gitu. Tapi kalau kita ilmu, doa, amal itu enak gitu di kitanya. Cuma ya itu susah gitu loh Ustadz untuk istiqomah. Dalam arti ya untuk terus-terusan seperti itu ada aja cobaannya gitu loh Ustadz. Terima kasih Ustadz, mohon dibimbing Ustadz. Kalau nggak dicoba Novita langsung jadi wali dong ya. Ruwet, pokoknya ruwet dong Ustadz. Namanya wali prematur nanti. Jangan harus diuji dulu. Oke, zikir bareng-bareng lebih punya energi yang Kenapa? Karena energi satu dengan yang lain punya efek. Efek. Teman-teman, kalau udah bicara energi, itu antara kita dengan yang lain sudah tidak punya jarak. Energi itu adalah lewat roso. Roso itu ruh. Ruh itu tidak berjarak di alam semesta ini. Maka kalau kita zikiran nih, ya bifadlillah. Oke? Energi yang ada di sini, di teman-teman, insya Allah bifadlillah, birahmatillah, ada efeknya. Ngaruh. Bareng-barengnya tadi juga ngaruh. Kenapa? Energinya besar, sama-sama menuju kepada Allah. Begitu ya. Pasti ada efeknya. Oke, kemudian soal habis tidur pikiran enak nggak enak. Begini loh teman-teman, Novita dan teman-teman, yang buat pikiran enak dan nggak enak itu sebetulnya sikap hati pikir kita tentang Allah. Hanya itu aja kuncinya. Nggak ada kunci yang lain. Oke. Kalau hati dan pikir kita belum lurus ke Allah, apapun amaliyah kita akan membawa ketidaknyamanan sejati di hati dan pikir. Jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah lurusnya hatimu, pikirmu lewat aktivitas apapun, tapi duduknya yang lurus. Itu saja. Pembersih hati itu, Novita. Oke, bisa dimengerti. Ya, ada uang berapa, kasih ke orang. Tapi ngasihnya bukan karena ingin dapat pahala toh. Ya, walaupun kita mengimani kalau mengasih nanti diberi pahala oleh Allah. Ya, itu kita kunci di hati. Tapi dalam konteks amaliyah, begitu Novita memberi uang ke orang, hatimu akan ngomong begini toh, duduknya ini af'almu ya Allah. Dirimu jangan kamu lihat, hati pikirmu duduk, ini hakikatnya af'alnya Allah. Allah yang berkehendak memberi lewat dirinya Novita. Allah yang dorong hatinya Novita, yang memberi kekuatan daya memberi. Jadi hati Novita, pikiran Novita melihat irodah kudrohnya Allah dalam hatinya Novita dan muncul dalam gerak-gerik zahir. Kamu sadari itu yang memainkan Allah. Dirimu enggak kamu lihat. Kalau Novita bisa duduk begitu, dirimu akan terang benerang terus hatimu dan pikirmu. Oke, hanya ini. Inilah namanya ikhlas. Oke, tidak pernah melihat baiknya diri, balik menyandarkan kebaikan itu dibuat oleh Allah untuk dirimu. Jadi hati pikirmu melihat Allah yang berirodah dan berkudroh
pada kebaikan atas dirimu untuk dirimu, tapi itu hakikatnya ingin dan hakikatnya gerakan Allah. Dirimu diuntungkan lewat kebaikan itu tadi. Jadi hati pikirmu benar-benar melihat Allah lewat ketulusanmu, sadarmu dan rasamu. Kalau hatimu bisa duduk seperti itu yang bikin nyaman hidup ini. Itu yang membuat surga dunia hidup ini. Itu yang membuat fit dunia hasanah dalam hidup ini. Hanya itu saja praktek dan ilmunya. Kalau tidak begitu tidak bisa, susah. Bisa dimengerti ya? Nah, soal ketajamannya Novita terus, itu butuh proses ta. Karena itu makomnya orang di hadapan Allah nanti di situ. Semakin tensi hati pikirnya ngadep ke Allahnya, semakin dibuat tensinya tinggi. Sehari semalam mungkin sudah bisa 6 jam, ada yang bisa 10 jam, ada yang bisa 14 jam, 15 jam. Semakin tinggi, artinya derajatmu di hadapan Allah semakin tinggi. Kelihatan di dosis waktumu sehari semalam, lurusnya hatimu, pikirmu, jiwamu ke Allah itu dosisnya berapa persen. Dirimu bisa melihat itu dari hatimu, pikirmu. Bisa dimengerti? Nah, gitu lah Novita. Loh, kok semakin tinggi, tinggi, tinggi. Ya syukurlah kepada Allah. Dirimu dikehendaki orang yang terbimbing. Oke, semua jadi nyaman nanti. Teman-teman akan diberitahu oleh Allah, nanti Novita akan diberitahu oleh Allah. Begitu hatimu lepas dari Allah, loh, kok hati jadi ngambang, pikiran jadi ngambang, nggak menentu, gundah lagi ini loh. Kemudian nanti Novita akan tahu, loh ternyata kala hati pikir terlepas dari Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, lewat rasa sadar, ternyata kita kembali kepada kehidupan yang rendah, karena kita lalai dari Tuhan kita. Karena kita tidak sedang merasa menyadari Tuhan kita. Pasti posisi kita posisi di alam yang paling rendah. Alam yang paling rendah adalah alam dunia. Yang paling tinggi, alam akhirat. Kapan akhirat disebut akhirat? Kalau hatimu, pikirmu bisa duduk lurus ke Al-Hayyu Al-Qayyum lewat rasa dan kesadaran yang total tadi. Baru nanti ngerti, oh ini loh gitu. Tapi harus proses naik turun dulu. Ya. Tapi lumayan sudah naik turun. Yang repot kalau turun terus atau berhenti di tempat terus ya. Seperti itu gambarannya ya, Novita ya. Ya, oke, alhamdulillah. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ustadz, saya mau nanya, kok apa ya, kan saya baru ya bergabung di sini ya. Terus pas ikut zikir bareng itu tuh enak gitu ya. Saya terasa bisa nangis gitu ya. Terus bisa gimana deh pokoknya. Terus cuma nggak tahu besoknya gitu. Kok saya ngerasanya saya tuh nggak kebenaran gitu. Kayak pokoknya terus saya jadi nyalain diri saya sendiri gitu. Ini saya tergoda setan nih. Terus saya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya jadi saya merasa perbuatan saya tuh nggak benar, nggak gimana ya, maksudnya nggak sempurna nih, Allah nih nggak seneng nih kalau kayak gini nih gitu. Jadi saya merasanya kurang bener nih gitu-gitu sayanya. Jadi melaksanakan apa-apa itu aduh harus ikhlas. Kok aku belum ikhlas sih gitu. Jadi saya ngelihatnya diri saya ini salah gitu, harus berusaha lagi, harus terus lagi, terus langsung nih gara-gara setan nih gini-gini nih, harus berusaha lebih baik lagi gitu aja gitu. Gimana ya Ustaz? Ya, yang ngomong setan tadi ya setan, paham nggak? Ya. Maksudnya saya tuh harusnya itu tadi obrolan antara diri gaib dengan setan, dengan nafsu yang sedang mencari celah. Itu biasa dilakukan semua orang dalam proses spiritual seperti itu. Itu biasa sekali, ikutin aja biar
Insya Allah mudah-mudahan dapat bimbingan dari Allah. Biar dirinya Bu siapa tadi kenal, oh di dalam diriku kok bisa ngobrol ya. Loh, aku ngobrol sama siapa itu? Lawan bicaraku itu tadi siapa? Di situ nggak ada bahasa yang terdengar, tapi ada kefahaman toh? Iya enggak? Iya. Ya, dirimu kayak ngobrol dengan siapa? Ada dua pihak. Satu dirimu, sisi yang lain ada siapa begitu. Nah, nanti ada pihak lain lagi. Ada dirimu, ada Allah. Dirimu sedang dijalankan oleh Allah bahwa dalam dirimu ada diri gaibmu. Ya, tanpa bahasa zahir dirimu faham. Tanpa kedengaran di telingamu dirimu faham dan mendengar secara ruhiyah. Siapa yang satunya? Loh, yang ganggu-ganggu tadi itulah suara nafsu, setan, jin, iblis dengan suara gemerincingnya dalam hati dan pikirmu yang kamu sedang ajak ngobrol dan dia menimpalin. Oke? Bisa dimengerti? Ikutin saja. Biar kenal dalam dirimu ada banyak makhluk. Oke, nanti ntar lagi Allah akan tampil. Ya, oh yang itu Allah, oh yang itu gue, oh yang itu setan. Biar ngerti begitu juga. Selamat menikmati perjalanan spiritual. Itu masih biasa-biasa itu. Setiap orang ngalamin seperti itu. Ya, terus minta bimbingan pada Allah, terus minta bimbingan pada Allah, ya. Biar selalu bisa memahami gerak-gerik dalam diri kita dan luar diri kita. Ternyata semua adalah gerak-gerik yang dimainkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum. Ya, nikmati aja terus ya. Kalau nggak begitu nggak akan ngerti di dirimu ada apa, ada siapa. Ya toh? Ya, dah. Paham ya? Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, belakangan ini sejak saya mulai bergabung di kelas Tazkiyatun Nafs ini, saya merasa ujian yang saya hadapi kok makin banyak gitu ya. Berbagai macam bentuknya. Tetapi selalu saya ingat pesan Ustadz, apapun yang terjadi, semua itu kehendak Allah. Benar. Ya. Tidak ada daun jatuh di dunia ini tanpa izin Allah. Apalagi diri saya sebagai itu hamba Al-Quran. ciptaan Allah. Itu Al-Quran, bukan saya ya. Al-Quran. Ya, terus? Yang dikutip oleh Ustadz. Gitu. Ya, benar. Nah, terus saya selalu saat hal-hal yang tidak menyenangkan datang, saya selalu camkan ke diri saya. Ya Allah, ini Engkau yang menghendaki. Benar. Rasa sakitku ini jadikan menghapus dosa-dosaku. Bisa jadi di masa lalu aku banyak melalaikan Engkau. Sehingga cara Engkau menghapuskan dosa-dosaku dengan cara memberikan kepadaku rasa nggak nyaman. Pokoknya macam-macam deh. Gitu. Iya. Nah, kemudian setelah itu atau banyak kejadian hal yang nggak enak, saya selalu menginginkan istighfar aja dalam hati. Istighfar terus. Istighfar gitu. Nah, setelah itu biasanya kayak terhubung ya. Jadi seolah-olah ada terhubung, ya saya merasa kayak zikir gitu. Nah, setelah itu biasanya itu ibarat gelombang gitu ya Ustadz. Gelombang naik turun. Setelah itu ada yang ngebimbing istighfar gitu ya. Kemudian zikir gitu. Kemudian itu turun lagi, tenang lagi. Terus saja begitu gitu Ustadz. Nah itu apakah maksud saya tindakan saya mengalami hal yang tidak menyenangkan kemudian meminta kepada Allah, jadikanlah rasa sakitku, rasa yang tidak enakku alami itu menghapus dosaku. Apakah hal itu sudah benar Ustaz? Iya, bagus, benar. Ustaz. Apa yang diceritakan Bu siapa? Sri Anita Tanjung tadi sudah benar. Cuman saya menggarisbawahi semua peserta. Tidak ada urusannya kita ngaji begini hubungannya dengan saya setelah ngaji banyak ujian. Jangan begitu ya semuanya ya. Iya. Tanpa mungkin ngaji atau tidak ngaji, enggak, ini bahasa canda saya ya. Mau ngaji mau enggak ngaji, Allah tetap menjalankan ujiannya kepada semua hamba
Hambanya. Nah, sebelumnya belum ngeh, Ustaz. Saya takut ada kesimpulan, gitu. jangan ngaji ilmu hati lo, nanti banyak ujian. Bahaya. Enggak. Salah. Redaksinya salah. Ya, oke, makanya saya garis bawah. Mungkin saya baru ngeh gitu ya. Gitu. Jadi teman-teman, hidup ini ujian. Mau nggak Islam, mau kafir, ya toh? Mau komunis, mau ateis, mau primitif, semua diuji oleh Allah. Diuji dalam segala lini sama. Mau hewan aja diuji kok. Hewan juga sakit, juga sehat. Kadang nyari makan juga susah. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kadang anaknya ditembak mati. Ya toh? Sama kayak kita juga. Sama. Oke? Ya, semua hidup ini ujian. Nah, alhamdulillah bagi kita yang oleh Allah sudah dididik ilmu, zikir, laku ikhlas, sejalan itu diuji, ya ketepatan aja. Ketepatan aja. Emang hidup ini ujian. Yang lain ya sama diuji dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda. Dengan model yang berbeda-beda. Dengan naik turun yang berbeda-beda. Waktu, hari, tahunnya. Tapi pasti Allah akan menguji kok dengan gaya Allah, dengan kemutlakannya, iradah kudrahnya Allah. Nah, apa yang berlaku di Bu Anita tadi itu bentuk perkembangan ilmu yang diberikan oleh Allah, zikir, laku tauhidnya yang alhamdulillah sudah mulai jalan. Itu bagus itu. Itu bagus. Ya, itu bagus sekali. Ya, bersyukur kepada Allah. Sehingga Bu Anita oleh Allah diperkenankan bisa melihat dirinya lewat ujian tadi. Ya toh? Coba kalau Allah nggak tambah ilmu, nggak tambah zikir, ya toh? Nggak tambah laku ketauhidannya, bisa jadi akan jauh sekali dari Allah. Tapi lihat cerita tadi, Bu Anita sudah dengan mudah dimudahkan oleh Allah. Ujian yang katanya begitu hebat, hatimu langsung ngomong, ini engkau ya Allah, ini engkau. Ya berarti sudah mulai dimatangkan oleh Allah. Oke? Nah, itu. Nah, bersyukurlah kepada Allah. Allah sedang menguatkan hati pikirmu, sedang membersihkan hati pikirmu dengan caranya Dia. Oke, kita nggak bisa punya cara. Allah punya cara yang hebat untuk meningkatkan orang yang dikehendakinya. Oke, bisa dimengerti? Nah, terus menuju kepada Allah. Terus lihat gerak-gerik Allah. Sadarilah, tidak ada daun jatuh pun kecuali iradah kudrahnya Allah, izinnya Allah. Tidak ada pergerakan dalam diri kita, hati pikir kita. Sebetulnya itu semua gerak-gerik yang dimainkan oleh sang sutradara kehidupan. Bisa dimengerti? Dan Bu Anita dan mudah-mudahan juga yang lain sudah mampu melihat gerak-gerik iradah kudrah itu. Ya alhamdulillah, berarti dirimu langsung dididik oleh Allah secara real. Nih gue lo Anita, nih gue lo. Nah, Bu Anita sambut gayung, ini engkau ya Allah. Loh, berarti sudah mampu menjawab pengajarannya dari Allah dan fakta sudah bicara itu. Bersyukurlah pada Allah. Alhamdulillah. Nanti setelah semakin kuat, nanti enak dan tidak enak itu rasanya sama. Rasanya sama. Kalau hati sudah jernih, sudah hudur ke Allah, sudah tulus ke Allah, apa yang diistilahkan orang enak dan tidak enak di hatimu akan menjadi enak. Itu yang dimaksud Allah. Dia tidak ada sedih, tidak ada khawatir. Kalau nggak ada sedih, nggak ada susah, nggak ada khawatir, berarti yang enak-enak jadi enak, yang nggak enak ya jadi enak. Maka tidak bisa menjadikan efek kesedihan dalam hati, pikir, jiwa. Karena dia sudah paham sumbernya apa, siapa, dari mana. Dia sudah mengerti, dia sudah mengenali lewat rasa sadarnya, jiwanya, ini sumbernya Al-Hayyu Al-Qayyum. Aku harus terima. Aku nolak tambah nggak lulus. Loh, seperti itu. Ending-endingnya akan menuju pada titik bagaimana biar dirimu tidak
punya rasa sedih, tidak punya rasa khawatir. Harus diuji dulu. Dua hal yang berlawanan, sampai dirimu sujud pada Allah. Ternyata enak jenengan ya Allah. Enggak enak pun jenengan ya Allah. Kalau hati pikirmu sudah mengenali dengan sujudnya hatimu pikirmu, tasbihnya hatimu pikirmu, ini jenengan ya Allah siap. Berarti kala itulah sedih tidak ada di hati. Khawatir enggak ada di hati karena hatimu sudah paham, ngerti, kenal. Ini engkau ya Allah. Ya sudah, selesai. Berarti sudah masuk zona tanda-tanda naik level lebih tinggi. Amin. Itu loh teman-teman. Oke. Paham ya? Tapi bukan berarti nggak boleh sedih ya Ustadz. Nah, sedih itu masih proses. Kalau masih ada sedih itu masih proses. Kalau sudah jadi kekasih Allah, sedih akan dinetralisir. Karena sedih adalah kemanjaan bagian rasamu yang belum dewasa melihat dan memandang Tuhanmu. Hatimu main rasa secara kemanusiaan, secara kemakhlukan, manja, mengasihani diri. Masih apa itu namanya? Kekanak-kanaan. Kalau sudah Allah, apa yang mau disedihkan? Ayo. Itu sudah dinetralisir oleh Allah. Kalau enggak mungkin Allah bilang, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kenapa ada ayat ini? Karena ciri orang yang semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, fakta hati pikirnya dia harus dihilangkan dari rasa sedih, rasa khawatir. Entah sedih ke kematian istrinya, suaminya, anaknya, ataupun sedih usahanya bangkrut, siap menjalankan tugas ya Allah, dikembalikan ke Allah. Ya enggak sedih dong. Dia sadar, dia ngerti itu perbuatan Allah. Dan dia hidup hanya menjalankan perbuatan Allah. Kalau sedih berarti dia belum menerima atas perbuatan Allah pada dirinya. Namanya proses. Bagian kesedihan yang muncul di hatimu, itu tanda kata Allah, ente belum sempurna. Ente masih dalam pendidikan gue. Terus ikutin gue. Itu loh bahasa kasarnya. Tapi kalau kasar begini kan nggak enak ya. Tapi jadi itu gunanya introspeksi ya Ustaz. Andai kan boleh dibahasakan kasar gerak-gerik hatinya Bu Anita tadi kayak begini. Oke, bisa dimengerti ya? Iya. Jadi itu guna introspeksi diri. Jadi melihat ke dalam lihat ke dalam. Saat ini begini. Iya. Mulai aku masih ada sedih. Berarti ada yang kurang dari diriku hubungannya dengan Allah. Kekurangannya di mana? Kurang dewasanya hatimu, pikirmu dalam melihat dirimu dan Allah. Pasti di situ. Iya. Ya, paham Ustaz, insya Allah. Ya? Bisa dimengerti. Insya Allah. Bahasa insya anak Allah, kecilnya Ustaz. masih manja. Iya. Oke. Mama, contoh, anaknya meninggal, sedih. Kenapa sedih? Saya tanya. Ya, karena keterikatan. Keterikatan batin. Karena dirimu merasa memiliki anak tadi. Iya. Dirimu masih terikat oleh nafsumu sendiri. Iya. Kenapa hatimu nggak bilang, dirimu nggak bilang, jiwamu nggak bilang, pikirmu nggak bilang, ini anak miliknya Allah, titipan Allah, bukan milikmu. Kalau dirimu ada klaim ini anakku, saat itu dirimu akan terikat oleh nafsu, ego, kehambaan. Berarti dirimu belum mampu mendudukkan makhluk pada posisi makhluk. Sehingga saat kematiannya anak, istri, suami terjadi, hatimu tergores karena salah sikapmu sendiri. Iya. Paham? Tapi juga jangan tersenyum-senyum. Anak istri mati tersenyum. Gila ini. orang. Iya, enggak. Ini bahasa tingkat tingginya seperti itu. Oke, mengerti ya? Dalam hati itu seperti itu. Ya Allah, Engkau mengambil titipanmu ya Allah. Titipan bisa anak, bisa istri, bisa suami.
Ya bisa harta, bisa rumah, bisa mobil, bisa semua itu milik Allah. Sudah diambil yang punya, ya sudah dong, diikhlasin dong. Ngapain dirimu cengeng? Cengeng itu karena nggak mampu memahaminya dirimu pada Tuhanmu. Muncul rasa yang muncul dari kemanjaan hati dan pikir. Akhirnya menyiksa diri sendiri. Ya apa enggak? Benar Ustaz, kepemilikan itu, kepemilikan yang belum bisa mengambil alih haknya Allah. Benar, iya. Dirimu belum lost. Belum tulus ke Allah. Begitu tulus, monggo ya Allah, istri milikmu, suami milikmu, anak milikmu, engkau mengambil, siap menjalankan tugas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, gitulah. Oke, paham? Hatimu begitu. Ini urusan hati. Ya, oke. Urusan muka ya kayaknya agak prihatin gitulah ya. Hanya tersenyum lah dituduh orang gila ini orang kan gitu. Jadi nggak enak nanti. Ya, oke, paham ya? Ya, Insya Allah Ustaz, mudah-mudahan bisa sampai ke posisi seperti itu Ustaz. Ya, hidup ini ujian dan semua pengen sampai ke posisi itu. Kalau sudah sempurna mati aman. Insya Allah. Amin, tujuannya amin. sebetulnya kesempurnaan ujian hidup ini kalau sudah lulus akan dibawa menjadi kedudukan kita di setelah mati, gitu loh teman-teman. Iya. Ya, maka ujian harus nggak diuji bagaimana cara kita naik level. Iya. Manja terus, ya nggak naik level dong. Ya, oke. Punya duit terus, nggak naik level dia. Yang bagus kadang punya duit, kadang nggak punya, kadang ngutang, itu bagus. Karena dia akan mampu memposisikan diri dengan sempurna lewat pengalaman langsung. Mengerti? Insya Allah, Ustaz. Nah, itu gambarannya. Ya, waktunya udah ini ya. Ya Allah, sudah pertanyaannya sudah ya. Sekarang terakhir Pak Kiai. Ya, terakhir ini penting. Begini Pak Kiai, sudah sering disebutkan dalam pertemuan-pertemuan tentang Al-Hayyun Al-Qayyum. Iya. Saya memahaminya bahwa dua kata ini itu tiada lain dan tidak bukan sifat. Iya. Sifat. Ini berarti ruh juga. Iya. Nah, bagaimana kita memahami tentang apa yang mana yang disebut khalifatul fil ard? Iya. Apakah mau diambil sementara Al-Hayyum Al-Qayyum itu saya memahaminya adalah sifat. Ya. Itu mohon penjelasannya Pak Kiai karena ini ada hubungannya dengan Khalifatul fil ard agar supaya kita bisa juga memahami tentang bagaimana Awaluddin bil Ma'rifatullah itu. Oke. Pertanyaan bagus. Ya, kenapa saya lebih pilih pakai jawaban ayat kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Kata Allah, siapa Allah itu? Allahu la ilaha illa huwa. Oh, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Dia itu siapa? Al-Hayyu. Dia itu zat hidup. Sang Maha hidup. Zat yang punya sifat hidup. Al-Qayyum yang menjalankan kehidupan dengan dirinya sendiri. Itu saya populerkan di ruangan ini kenapa? Biar teman-teman lebih masuk ke kalau hidup bisa teman-teman lihat secara efek tah. Pak Jufri hidup, istrinya hidup, anaknya hidup, semuanya hidup. Jadi rasa sadarmu bisa dengan menangkap hidup itu yang mana. Itu lebih terarah. Nah, nanti ada bahasanya Pak Jufri ini, itu mah nggak selesai hitungan jam-jaman itu. Nanti ada bahasanya sendiri. Ya, sifatullah, af'alullah, oke? Zatullah itu ada bahasanya sendiri. Cuman apakah saya berani membahas secara dalam apa tidak, itu tergantung nanti. Ya, karena sesuatu yang dibahas detail dan menyangkut hal yang dalam bisa memungkinkan dua hal muncul. Saya tahu apa yang harus saya lakukan dan teman-teman mungkin belum tahu apa yang harus saya lakukan. Karena itu nanti kalau sudah tingkat tinggi, ya tidak mudah dibicarakan di tingkat ya umum seperti ini. Ya umpama ngomong nanti ngomong sifatnya general.
Tapi paling tidak teman-teman begitu dibilangi jasad, jiwa, roh, al-hayyu al-qayyum, yang nurullah itu ya teman-teman udah nyambung toh ya. Sebetulnya itu aja udah cukup sebetulnya. Yang berjalan biar spiritualmu, nanti Allah sendiri kok yang ini. Nah, ini namanya ilmu. Tapi nanti akan dibahas ya Pak Jufri, belum sekarang. Itu nanti sudah menyangkut kajian tauhid ya. Tauhidus sifat, tauhidul af'al. Ya. Oke ya. Mana yang sifatullah itu? Mana yang af'alullah itu? Mana yang zatullah itu? Dan seterusnya. Ini banyak ulama yang tidak berani membahas bab ini. Oke? Termasuk saya nanti berani apa enggak tahu saya. Saya lihat nanti suara hati bagaimana. Ya umpama dibahas mungkin nggak usah terlalu dalam-dalam, yang penting teman-teman ngerti Ustadz ngomong irodah kudrah Allah itu yang mana sih maksudnya, dan seterusnya. Karena ini bab yang paling sangat sensitif di sepanjang sejarah ilmu tauhid. Oke? Dan tidak harus vulgar mengerti secara dalamnya, yang penting arahnya sudah paham, mana makhluk, mana Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum, sebetulnya juga udah cukup Pak Jufri. Karena yang terpenting sejatinya lakunya hati kita lillah itu aja sebetulnya, di situ aja. Duduknya hati pikir lillah itu aja, sudah cukup itu. Bisa dimengerti maksud saya? Ya. Tanpa harus mengenal aneka kajian ilmiah yang dalam yang memang kalau tidak paham berisiko tinggi, memang seperti itu. Ya. Nah, seperti itu ya gambaran saya, Pak Jufri ya, mohon dimengerti. Iya. Ya, oke. Ya. Pelan-pelan. Ini ilmu yang kita pelajari nggak main-main nih, ilmu kelas dalam-dalam semua. Dan kalau terlalu dalam, teman-teman bisa all-in semua. Saya tahu apa yang harus saya lakukan, ya. Saya udah panjang perjalanan yang begitu-begitu, harus bagaimana, harus hati-hati dan seterusnya kita ngerti. Pelan-pelan. Saya selalu bilang yang penting duduknya lillah. Itu sudah mencakup apa yang dimaksud Pak Jufri tadi. Ya. Ini metode namanya. Ini metode. Yang penting lillah. Yang penting ikhlas. Yang penting tauhid. Tanpa harus ngerti rinciannya pun hatimu sudah sampai ke Allah. Ya selesai Pak Jufri. Tinggal dikirnya dimapanin oleh Allah, diberi fanaul fana, masuk ke musyahadah, bisa laku tauhid sempurna, sudah selesai. Nggak usah banyak tersibukkan dengan istilah-istilah. Jadi mengerti? Ya. Siap. Tolong bisa dimengerti apa yang saya maksud. Ya. Nah, karena ilmu yang tingkat tinggi, yang dalam-dalam, kalau dibuka juga tidak mudah orang kuat menangkap itu. Ya. Ya, yang ada tambah akan menimbulkan konflik. Itu saya tahu kapan harus memberi dan kapan belum diberi, dan dosisnya seberapa. Ya, santai-santai aja, tenang-tenang saja. Insya Allah biidznillah birahmatillah kita pelan-pelan aja Pak Jufri ya. Yang kita hadapi ini orang banyak. Apalagi orang YouTubean semua, pengen pinter tapi YouTubean ya kan. Iya, pengen cepat. Iya, pengen cepat, pelan-pelan, tenang-tenang ya toh. Kalau ada apa-apa langsung konsultasi dan seterusnya. Karena ini menyangkut sifatnya ruhiyah, gerak-gerik hati, gerak-gerik pikiran yang sangat halus. Di sana ada setan, jin, iblis. Di sana juga ada malaikat. Sehingga kita dituntut mengenali gerak-gerik itu. Ya, itu saja ya Pak Jufri dan teman-teman. Ya, mohon dimaklum Pak Jufri. Nanti ke depan akan kita pelajari tauhidul asma, tauhidul af'al, ya toh? Termasuk nanti zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah, yang mana dan seterusnya. Nanti pada waktunya yang tepat, entah setahun lagi, entah ini akan kita kaji. Kalau hatinya, pikirnya sudah kita anggap matang, ini udah siap ini, akan bisa kita kaji. Ya. Saya mohon maaf ini Pak Ustaz mau masuk. Ya, kenapa? Terkait tadi masalah ilmu, kemudian masuk ke zikir Pak Ustaz ya. Iya.
apakah misalnya secara ilmu tadi, misalnya Pak Jufri menanyakan sesuatu, tetapi belum terjawab secara ilmu, apakah tidak menjadi beban secara ilmu itu untuk kita masuk ke dalam zikir, Pak Ustaz? Iya. Tidak. Kasih, Itu tadi yang ditanyain Pak Jufri tadi hanya sifatnya ilmiah saja. Kajian ilmiah. Gitu loh. Allah nggak nuntut dirimu harus ngerti apa Nurullah, harus ngerti harus ngerti Adam, harus ngerti, nggak begitu sebetulnya. Yang dituntut Allah itu duduknya hatimu, pikirmu tek ke Allah, itu loh Pak Jufri. Betul, mengenal. Tek ke Allah. Hatimu, pikirmu nggak ada apapun selain Allah. Tek, itulah namanya tauhid. Ini saja yang diperlukan sebetulnya. Ya. Rasa sadarmu total ke Allah, dirimu pun tidak kamu lihat karena sibuknya hati pikirmu melihat kesempurnaan totalitas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Praktek seperti ini kalau dikuliahkan butuh bertahun-tahun, Pak Jufri, ngerti nggak? Betul. Paham. Lah ya, kalau dikuliahkan artinya Pak Ustaz, artinya Pak Ustaz, dengan ilmu paham bahwa Allah itu Hayyul Qayyum, Al-Hayyu Al-Qayyum, Jibril ya, Al-Hayyu Al-Qayyum, itu cukup untuk mengantar kita untuk zikrullah sebenarnya. Ya cukup. Tinggal Pak, ini Pak siapa namanya? Abdullah, Pak. Nanti yang membuat tajam itu zikir 1 dinaikkan ke zikir 2. Zikir 2 dinaikkan ke zikir lebih atasnya lagi. Nanti yang bikin tajam itunya, Pak. Baik. Oke, kalau kefahaman ilmunya kita alhamdulillah nggak bodoh-bodoh amat kok, insya Allah. Ya asal masuk terus loh ya. Yang repot 3-4 kali ya Pak tadi Pak Jufri ya. Berapa kali sih kita ini? Yang repot 3-4 kali hanya ikut 2 kali lah, itu salahnya sendiri. Ya, makanya didengerin dari awal ya. Terhijab lagi. Iya, denger 2 kali mau langsung jadi. Wah, itu lebih parah lagi, nggak mawas diri namanya. Allah, ada macam-macam orang ya. Oke ya. Nanti yang bikin tajam Pak Abdullah, zikir dasar dinaikkan ke zikir lebih tinggi. Zikir dasar itu zikir masih zonanya zona bawah Pak, jasad Pak. Sekaligus melatih kehuduran hati. Jasmani. Nanti zikir 2 dinaikkan ketajaman hati, Pak. Mulutmu harus diem, tapi yang rame hatimu. Oke? Bisa dimengerti? Zikirnya saya buka la ilaha illallah. Sejalan nafas, Pak. Zikir terus. Sejalan nafasmu, tapi jangan diamalkan dulu. Yang dasar jadikan dulu. Ada metodenya nanti. Ya, terus. Kalau itu sudah mulai jadi hatinya, nafasnya berisi zikir terus, baru nanti dikasih zikir tingkat tingginya. Oke. Bisa dimengerti? Namanya zikir sirrul asror. Zikir rahasianya rahasia. Ya. Bukan sir lagi, rahasianya rahasia. Sirrul asror. Lah yang menjadikan kita masuk zona fana, fana fillah, fana ulfana, biasanya yang menghantarkan musyahadah itu di zikir 3 ini nanti, Pak. Begitu. Oke, teman-teman ikutin stepnya aja. Ya. Ya, nanti waktunya ini akan ilmunya jalan terus, zikirnya jalan, ikhlasnya jalan, ya. Istiqomah. Insya Allah bifadlillah birahmatillah, insya Allah jadi, yakin saja. Ya, oke, dah. Waktu kita habis ya, masih ada waktu dikit, kita zikir bareng-bareng dulu ya. Gak apa-apa walaupun sedikit.